Shalom Bapak Ibu, selamat datang kami ucapkan atas nama Majelis Jemaat GKI Metro mengucapkan selamat beribadah pada kesempatan saat ini. Puji Tuhan, hari ini kita kembali bisa melaksanakan kebaktian. Itu artinya bahwa pemeliharaan Tuhan sungguh nyata di dalam kehidupan kita. Sebelum kita mulai ibadah pada saat ini, mari kita mohon tuntunan kepada Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga yang mulia, kami bersyukur atas kesempatan yang Tuhan berikan, sehingga pada saat ini kami boleh bersama-sama dengan keluarga kami akan melaksanakan kebaktian. Kiranya Roh Kudus sendiri yang berkenan menyertai kami di dalam kebaktian ini, dari awal hingga akhirnya nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami boleh berdoa dan bersyukur. Amin. Kita awali ibadah pada saat ini dengan bangkit berdiri. Kita akan pujikan dari PKJ nomor 4, bait yang pertama. Angkatlah hatimu pada Tuhan. Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, marilah kebaktian pada saat ini kita mulai dengan bersama-sama mengungkapkan pengakuan bahwa sumber pertolongan kita adalah Tuhan Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Ia adalah Allah yang setia dengan perjanjiannya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas saudara semua kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Turun atas saudara juga. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kembali Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita akan pujikan pujian dari PKJ 17 bait yang pertama. Mari kita puji. Puji, kita muliakan Tuhan. Mari
kasih karunia Allah. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Dalam Roma 10 ayat yang ke-9 sampai 10, siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaatnya. Amin. Kita bangkit berdiri, kita sambut kasih karunia Allah dengan menyanyikan dari PKJ 138 bait yang pertama. Setiamu Tuhanku tiada bertara. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita memohon pertolongan Tuhan di dalam doa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa pengasih kami mengucap syukur pada sore hari ini. Kami boleh menikmati kasih dan kemurahan Tuhan. Oleh karena penyertaan Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kami, yang boleh kami kecap dan kami rasakan dalam kehidupan kami. Kembali kami bersama-sama boleh menikmati hadirat Tuhan dalam persekutuan ibadah yang kami lakukan. Kami mohon biarlah Tuhan berkenan hadir, Engkau berfirman kepada setiap kami, menyatakan apa yang menjadi kehendak-Mu bagi kami semua, sehingga kami sebagai umat Tuhan bersedia melakukan setiap firman Tuhan menjadi kebenaran dalam hidup kami. Dan firman Tuhan adalah firman kebenaran yang menghidupi kami semua. Kiranya kuasa Roh Kudus saja yang berkenan mengurapi setiap kami, sehingga kami semua kembali ke rumah kami masing-masing, membawa sukacita yang besar, karena kebenaran Tuhan yang membukakan hidup kami. Berfirmanlah kepada kami, ya Bapa, kami semua telah siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada saat ini diambil dari pembacaan leksionari yang pertama, Keluaran pasal 2 ayat 1 sampai 10. Keluaran pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Musa lahir dan diselamatkan. Musa lahir dan diselamatkan. Saya akan membacakan untuk kita semua, Bapak Ibu bisa menyimak, membaca dalam hati masing-masing. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi.
Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi, sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter, diletakkannya bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu, maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, "Tentulah ini bayi orang Ibrani." Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, "Akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri?" Saud putri Firaun kepadanya, "Baiklah." Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, "Bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah padamu." Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanya kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya, "Karena aku telah menariknya dari air." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang setia mendengarkan dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, judul khotbah pada saat ini adalah semuanya baik. Semuanya baik. Ketika mendengar semuanya baik, pikiran kita terbawa pada sebuah lagu. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Tuhan perbuat, pasti semuanya baik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada sebuah film yang memiliki alur cerita yang dirancang sedemikian rupa sehingga penontonnya tidak bisa menebak akhir dari cerita di film itu. Setiap adegan dalam film itu punya kaitan yang begitu indah, walaupun memiliki alur yang maju mundur dan seolah tidak akan berakhir. Dan yang paling keren adalah di film ini penuh perenungan akan makna kehidupan. Apa sebetulnya hidup ini? Kenapa harus takut? Bagaimana mengatasi ketakutan dalam hidup dan sebagainya dan sebagainya. Salah satu adegan film ini menggambarkan tentang seseorang yang bercerita kepada 2 orang sahabatnya. Dia bercerita bahwa di kampungnya ada petugas ronda yang setiap malam selalu berteriak, "Semua baik, semua baik." Dalam bahasa Inggris, "All is well, all is well." Mendengar teriakan orang ini sebagai petugas ronda, tentu orang sekampung itu merasa tenang, lalu bisa melanjutkan tidurnya. Sampai suatu malam, di kampung itu terjadi pencurian, dan tukang ronda ini ternyata masih saja mengatakan, "All is well, semua baik." Dari kejadian ini ternyata baru diketahui, peronda ini ternyata adalah buta. Ia tidak bisa melihat. Maka kami semua nampak begitu bodoh. Tapi kami kemudian bisa menyadari bahwa di hati kami yang pengecut ini, kami tidak mampu mengatakan sesuatu yang baik, yang jujur. Orang itu buta, tapi dia mengatakan apa adanya, semuanya baik. Lalu temannya menimpali, "Sobat, kalau ada permasalahan dalam hidupmu,
lalu kamu mengatakan bahwa semuanya baik, all is well, lalu apakah kemudian dengan mengatakan seperti itu, semua masalah itu menjadi selesai? Teman yang bercerita di atas tadi kemudian menjawab, ya tentu saja tidak. Tidak bisa seperti membalikkan tangan, mengatakan all is well, semuanya baik, lalu semuanya menjadi baik begitu saja. Tetapi setidaknya ketika saya mengucapkan all is well, sebuah kekuatan dalam diri ini muncul untuk pada akhirnya membuatnya bisa bertahan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, rasanya sangat mudah bagi kita untuk menemukan peristiwa-peristiwa di mana kita bisa merasa tertekan, bergumul, berbeban berat, putus asa, kecewa, entah itu dengan pasangan kita, entah itu dengan anak kita, dengan orang tua kita, dengan teman kita, dengan saudara kita. Dan rasanya kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi untuk bisa mendapatkan jalan keluar dari situasi yang seperti itu. Kembali ke film tentang 3 sahabat tadi, sepertinya dia menyebutkan sebuah fakta yang terjadi di negaranya, bahwa setiap 1,5 jam tercatat ada orang yang bunuh diri. Kenapa? Karena orang-orang ini tidak sanggup lagi menahan tekanan hidup di dalam dirinya, tidak bisa lagi menahan tekanan dalam hati pikiran mereka, dan yang mereka lihat adalah jalan buntu. Semuanya buntu. Sehingga dari situlah kemudian mereka memutuskan mengakhiri hidup mereka. Sampai di sini saja. Sistem pertahanan diri mereka sudah tertembus oleh musuh. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan kita tadi, Keluaran 2 ayat 1-10, kita bisa melihat betapa gencarnya serangan musuh untuk menembus masuk kepada keluarga-keluarga Israel yang ada di Mesir pada waktu itu. Tujuan mereka cuma satu, mengurangi jumlah orang Israel yang ada di Mesir dengan cara membunuh setiap bayi laki-laki. Bisa kita bayangkan kalau kita hidup pada zaman itu, pasti akan tertekan. Apalagi kalau ada ibu-ibu yang sedang mengandung, kira-kira anakku akan laki-laki atau perempuan. Pasti dia akan mengalami stres yang besar. Kabar baiknya adalah kalau perasaan-perasaan tertekan, perasaan-perasaan dalam pergumulan itu juga hadir dalam kehidupan kita sekarang, apa yang bisa kita pelajari dari pengalaman Ibu Yokebed, Ibu Musa? Sewaktu membaca kisah tentang penyelamatan bayi Musa ini, yang ada dalam pikiran saya adalah dari mana Ibu Yokebed ini punya ide, gagasan, tiba-tiba mengambil sebuah peti pandan, kemudian dipakal dengan gala-gala dan ter, dan kemudian menaruh bayi Musa di dalamnya, menghanyutkannya di tepi sungai itu. Bagaimana ide brilian ini bisa muncul dalam benak seorang ibu yang bernama Yokebed, Ibu Musa tadi. Dan hal itu tidak pernah terpikirkan mungkin dalam kehidupan ibu-ibu Israel pada zaman itu. Yang bisa kita lihat dan kita pahami dari cerita tentang keluarga ini adalah keluarga ini sudah berkomitmen untuk mempertahankan bayi Musa dan melawan tekanan yang terjadi dalam kehidupan yang mereka alami ini dengan sekuat tenaga. Meskipun mereka tahu resiko apa yang akan mereka terima, mereka ada di posisi yang lemah,
Mereka tidak punya kekuatan apa-apa, mereka terbatas, akan tetapi dengan segenap kekuatan yang ada dalam keyakinan kepada Tuhan, seperti ungkapan kita juga, mengasihi Tuhan dengan segenap, maka mereka menyatakan komitmen mereka untuk memperjuangkan kehidupan bayi Musa. Bapak Ibu, saya membayangkan ada suatu malam keluarga ini sedang kumpul, mulai berbicara tentang bagaimana perasaan mereka yang kacau. Kita tidak mungkin menyembunyikan bayi Musa ini terus-menerus. Nanti akan ketahuan. Lalu Ibu Yokebed berdiri dan dengan tenang dia mengatakan, tenang, semuanya baik. Semuanya baik. Kita pasrahkan saja kepada Tuhan. Lalu dia mengatakan, siapkan pandan untuk bisa dianyam menjadi kotak. Ketenangan yang dialami oleh Yokebed di sini. Kadang-kadang bukankah itu masalah dalam kehidupan kita juga? Diperhadapkan dengan sebuah masalah yang ada, yang kita hadapi, yang pertama adalah panik, marah, emosi, meledak-ledak, dan mencari kambing hitam. Sehingga tidak pernah ada solusi dalam kehidupan kita terhadap persoalan yang ada. Ternyata dalam ketenangan yang dialami oleh Yokebed, di sanalah dia mendapatkan kekuatan. Ada kuasa di balik ketenangan, kepasrahan yang dilakukan oleh Yokebed. Dan bukankah itu juga masalah kita? Masalah dalam kehidupan yang kita hadapi saat ini. Solusinya sebenarnya ada, jalan keluarnya ada. Bukan jalan buntu yang kita hadapi, akan tetapi ketidaktenangan hati kita, kemerungsungnya kita ini, yang kemudian membuat kita tidak bisa fokus, bisa melihat, masih ada jalan keluar. Firman Tuhan dalam Yesaya 30 ayat 15 berkata, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, di Museum Louvre di Paris, konon ada satu lukisan yang menggambarkan tentang dua orang yang sedang bermain catur. Menurut legenda yang beredar di sana, katanya yang bermain catur itu adalah Faust, yaitu adalah seorang tukang sihir legendaris bangsa Jerman. Dan itu berhadapan dengan iblis. Taruhannya adalah nyawa. Kalau Faust kalah, maka nyawanya melayang. Dalam lukisan itu tergambar jelas bahwa posisi bidak Faust sudah terjepit. Tidak bisa bergerak lagi. Pasti dia akan kalah, tidak bisa jalan kemana-mana. Iblis gembira melihat kebingungan, kepanikan di dalam ketenangan yang dimunculkan oleh Faust. Faust tertunduk karena hilang harapan. Menurut cerita yang sering dikisahkan orang, suatu hari ada seorang master catur yang mengunjungi galeri dari museum ini. Kemudian dia melihat, memperhatikan dengan seksama lukisan Faust dan iblis tadi. Tiba-tiba ia mendapatkan sesuatu, dengan tanpa disadari ia berteriak, "Aha, ini hanya tipuan, ini hanya tipuan. Raja dan kuda masih bisa melangkah, masih ada kesempatan untuk Faust bisa menang. Kenapa dikatakan bahwa Faust hilang harapan?" Saking terjepitnya posisi Faust, dia jadi kehilangan kemampuan untuk melihat bahwa sesungguhnya masih ada jalan terbuka. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini ketika kita beribadah,
Mungkin kita juga merasakan ada tekanan-tekanan dalam pergumulan hidup kita. Siapa yang tidak punya tekanan, tidak punya masalah dalam hidup? Setiap kita pasti punya. Jadi pertanyaannya yang sebenarnya adalah, sudahkah kita menemukan cara untuk menenangkan hati dan pikiran kita di dalam menghadapi pergumulan-pergumulan hidup kita itu? Sudahkah kita melewati semua itu dalam ketenangan? Beberapa orang mencari jalan ketenangan dengan mencari tempat yang sunyi, menyendiri, meditasi, retreat, dan sebagainya. Atau mengambil arah sebaliknya, pergi ke tempat yang hingar-bingar dengan musik keras, atau bisa jadi dengan jalan pelampiasan yang lain. Makan sebanyak-banyaknya, atau malah nggak mau makan sama sekali. Bisa juga dia mengambil jalan mudah menjadi marah. Kembali kepada film di atas tadi, salah satu dari ketiga sahabat itu punya satu cara untuk menenangkan diri, yaitu dengan mengatakan kepada dirinya sendiri, all is well, semuanya tenang. Pemazmur mengungkapkan dengan bahasa, kembalilah tenang, hai jiwa. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, iman kita berkata jauh lebih hebat tentang cara menenangkan diri sebetulnya, yaitu melalui doa. Setiap kita pasti mengerti, tahu apa itu doa. Dan saya yakin kita juga sudah pandai berdoa. Tapi bagaimana doa kita itu bisa dikabulkan Tuhan? Ini adalah sebuah proses. Sebab di dalam doa, meskipun kita merasa diri kita ini sudah bisa menyelesaikan semuanya dengan segala aktivitas rohani, tapi persoalan tidak selesai-selesai, kita lupa. Di dalam doa butuh kerendahan hati. Bukan menutupi diri, melainkan sebuah keterbukaan. Kita diingatkan dengan sebuah lagu ketika kita mau berdoa. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan, selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Kita membuka, selidiki, nyata, ada keterbukaan. Kalau kita mau mengatakan saya mau berdoa, tapi saya mau menutupi semuanya, Tuhan pun tahu bahwa kita belum siap untuk menyelesaikan persoalan kita dengan Tuhan. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu belajar dari pengalaman Yokebed. Ternyata adalah seorang ibu yang berani. Di tengah situasi yang sulit, dia tetap berani mengambil satu sikap yang tidak biasa. Dalam ketenangan, dia bisa mengambil sebuah keputusan yang bijak. Oleh sebab itu, mari kita semua melihat bahwa Tuhan sedang menantikan kita, menyerahkan semua pergumulan kita kepada Tuhan. Dan pada akhirnya kita pun akan mendengarkan Tuhan berbicara di dalam hati kita masing-masing. Aku bersamamu, semuanya akan baik-baik saja. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.
Bapa di dalam surga yang mulia, kami bersyukur kasih setiamu tidak pernah berhenti mengalir dalam hidup kami. Engkau tidak pernah berubah dalam setiap langkah hidup kami. Kesetiaan Tuhan merindukan agar kami mau sungguh-sungguh berubah dan berserah kepada Tuhan. Ajar kami, ya Roh Kudus, untuk berani membuka seluruh kehidupan kami. Di dalam segala keterbatasan kami menyadari bahwa kami lemah. Seringkali kami tidak mampu bertahan dengan apa yang kami hadapi dengan persoalan-persoalan yang ada. Baik persoalan rumah tangga, persoalan pekerjaan, persoalan di tengah keluarga besar, persoalan di tengah gereja, dan semua persoalan-persoalan yang ada. Kami rindu semua itu hanya bisa kami terima, kami alami hanya di dalam kuasa Tuhan. Oleh sebab itu mari Roh Kudus melalui kebenaran firman yang sudah Engkau taburkan, Engkau mengingatkan kepada kami betapa tenangnya Ibu Yokebed menghadapi situasi yang sangat mengerikan. Dia harus berjuang sebagai seorang ibu, mempertahankan keberadaan anak yang dikasihinya. Ia harus memberikan yang terbaik, walau itu harus mengalami kesakitan. Terima kasih ya Tuhan. Biar ini menjadi sebuah refleksi iman bagi setiap kami. Dengan segala persoalan yang kami hadapi, Tuhan punya rencana yang indah bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Ajar kami untuk terus berjalan dalam terang kasih Tuhan, sehingga pergumulan-pergumulan yang terjadi dalam kehidupan keluarga kami pada saatnya boleh sirna, dan kami merasakan sukacita yang besar. Kami menyerahkan kehidupan jemaat-jemaat Tuhan dengan segala kehidupan mereka. Kami mohon berkat-Mu ya Bapa. Mereka yang sakit, mereka yang rindu untuk mengalami kesembuhan, biarlah kasih dan setia Tuhan yang memberikan kekuatan bagi mereka. Demikian juga saudara-saudara kami yang bersukacita karena merayakan ulang tahun pernikahan, kesuksesan, dan sebagainya. Biar mereka juga mau datang kepada Tuhan. Syukur untuk semua yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan mereka. Bapa dalam surga, kami juga menyerahkan setiap pekerjaan kami di tengah-tengah situasi pandemi yang masih belum hilang. Biarlah kami mentaati protokol kesehatan. Kami menjaga diri dengan memakai semua peralatan yang ada dengan penuh kewaspadaan, sehingga pada akhirnya Tuhan, hanya kebaikan Tuhan saja yang menjauhkan kami dari sakit penyakit. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami, upaya pemerintah untuk menyelesaikan semua pergumulan yang ada, persoalan penanganan COVID-19, persoalan perekonomian masyarakat, persoalan di mana orang-orang yang tidak menyukai pemimpin, para oposisi mencoba menjatuhkan dengan segala cara. Tuhan, Engkau sendiri yang menjagai para pemimpin kami dengan kuat kuasa-Mu. Dan biarlah apa yang telah dilakukan oleh para pemimpin kami membawa sukacita dan juga dampak yang baik bagi kehidupan semuanya boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Bapa di surga. Kami menyerahkan semua kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah kami terus boleh beraktivitas dalam penyertaan Tuhan. Panitia musyawarah majelis sinode yang terus berupaya untuk dapat melakukan persiapan-persiapan demi suksesnya MMS secara virtual. Tuhan tolong, biarlah semua berjalan dalam terang kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, ampuni dosa dan kesalahan kami. Kami juga mengucap syukur untuk berkat Tuhan yang mengalir dalam hidup kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami,
berkat Tuhan terus tercurah bagi setiap kami. Kami mengaturkan syukur kami melalui persembahan yang telah kami himpun. Berkati dan kuduskan persembahan ini ya Bapa, dan biar melalui persembahan ini nama Tuhan dipermuliakan dan kehidupan kami juga senantiasa kami sandarkan dalam kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah seru doa dan permohonan kami. Yang semuanya kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami untuk bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Oleh punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kita sambut firman Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 457 bait yang pertama, Ya Tuhan tiap jam. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersama-sama bangkit berdiri. Bersama-sama dengan umat percaya di seluruh muka bumi ini, kita akan memperbarui iman kita dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Mari. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati. Juga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita masuki pengutusan dan berkat. Saudara-saudara, pulanglah dengan damai sejahtera dan jadikanlah firman Tuhan sebagai dasar kehidupan saudara semua. Sekarang arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati dan pikiran kami kepada Tuhan. Sekarang terimalah berkat Tuhan atas kehidupan saudara semua. Allah sumber pengharapan memenuhi saudara dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman saudara, supaya oleh kekuatan Roh Kudus, saudara-saudara berlimpah-limpah dalam pengharapan, mulai sekarang dan selama-lamanya, dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk kembali. Syukur pada Allah, Bapak Ibu, jemaat yang terkasih, bahwa ibadah kita pada saat ini telah selesai. Terima kasih untuk Bapak Yohanes yang telah menyampaikan firman, juga tim yang tergabung, song leader,
tugas parkir, termogan, semuanya yang terlibat. Tuhan kiranya selalu memberkati kita semua. Sekedar informasi yang boleh kami sampaikan bahwa ibadah kita di dalam masa pandemi COVID ini tetap kita lakukan 3 kali, yaitu Sabtu sore pukul 17 atau jam 5 sore, pagi, Minggu pagi jam 7, kemudian Minggu sore jam 5 sampai dengan selesai. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan juga kita boleh beribadah di gereja kita. Majelis sudah membuatkan atau menginformasikan bahwa ibadah kita pada saat ini dijadwal sesuai dengan jadwal masing-masing. Tetap bisa beribadah di gereja. Bagi Bapak Ibu, Saudara yang mungkin berhalangan karena usia, karena kesehatan, kita tetap bisa melakukan ibadah melalui video call atau video yang dikirim oleh majelis untuk kita bersama-sama ibadah di rumah kita masing-masing. Tujuan mengapa ibadah ini berlangsung berjadwal, yaitu supaya kita semua dalam ibadah ini tidak terjadi lonjakan. Karena dalam ibadah ini kita tetap melakukan protokol kesehatan supaya kita semua selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Berikut informasi yang kami sampaikan, kiranya informasi ini bisa berguna apabila nanti ada saudara-saudara kita yang mungkin mempertanyakan kapan toh jadwal ibadah di GKSBS Metro yang berlangsung pada saat ini. Selamat berkarya, tetap semangat, jangan lupa bahagia, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekasih, sebelum kita undur dari tempat ini, kita bersama-sama bersatu dalam hati. Mari kita berdoa. Syukur kepada Allah, di mana kami, umat-Mu boleh berkumpul tempat ini, kami boleh beribadah pada saat ini. Biarlah Tuhan sendiri yang menyinari hati kami, pribadi lepas pribadi, sehingga kami boleh menerima firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini bisa kami jadikan dalam kehidupan kami, dalam patokan dalam kami hidup berjemaat. Banyak dosa dan kesalahan kami Tuhan di dalam ibadah ini, kiranya Tuhan sudi mengampuni. Sebentar juga Tuhan kami akan pulang. Kiranya Tuhan menuntun kami dalam perjalanan ini, sehingga kami boleh selamat sampai tujuan di rumah kami masing-masing. Di dalam nama Yesus kami boleh berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah pada saat ini dengan menyanyikan PKJ 178 bait yang pertama, Allah mengutus.